bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ambar Widianiti SPD LPD. Terus yang saya hormati Bapak Sumarianta SPD LPD ya. Di sini ya saya Joko Giri SPD mau menampilkan atau mau melakukan kegiatan kucing, yaitu pra observasi ya, ditemani dengan samping saya Bapak Rohmat Irawan ya SPD ya. Terus langsung saja di sini saya mau menampilkan kegiatan kucing ya. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Joko. Kira-kira ada waktunya tidak ya? Alhamdulillah ada Pak. Tadi habis ngajar kemudian ini agak longgar seperti itu. Nanti agak apa ya, mengganggu sebentar ya Pak? Iya, tidak apa-apa Pak. Ini Pak Ahmad, saya ada mau berbicara sebentar atau bercakap-cakap sebentar ya tentang kegiatan observasi Pak Ahmad ya. Saya pengen, kalau ada waktu saya pengen melihat Pak Rohmat mengajar di kelas. Ya, boleh silakan Pak. Tapi bukan kali ini ya, mungkin besok atau pekan depan ya. Terus di sini sebelum saya melakukan observasi ke kelas, saya pengen ngobrol ringan dulu Pak Rohmat. Terus kira-kira Pak Rohmat, ketika pembelajaran di kelas Pak Rohmat, ketika pembelajaran di kelas itu kamu Pak Rohmat mengajar itu kira-kira persiapannya apa saja Pak Rohmat? Oke, terima kasih Pak Joko. Kalau saya biasanya sebelum mengajar di kelas yang jelas RPP Pak. Acara pengajaran itu harus disiapkan terlebih dahulu, kemudian menyiapkan media-media, kemudian menyiapkan ada soal evaluasi, kemudian ada perangkat pendukung lainnya seperti itu. Ya berarti lengkap ya. Terus kalau misalnya besok saya mau ke kelas bisa ya Pak? Bisa Pak. Di kelas 4 ya Pak? Kelas 4 C. Oh ya, terus kira-kira besok itu Pak Rohmat mau mengajar apa? Terus tujuan pembelajarannya apa Pak Rohmat? Oke. Ya. Insya Allah besok saya akan mengajar di kelas 4C mata pelajaran IPAS semester 1, yaitu tentang topiknya tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, dan bagian tubuh tumbuhan. Untuk tujuan pembelajarannya yang akan saya ajarkan yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan tepat, kemudian peserta didik dapat menyebutkan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Itu Pak Joko. Kayaknya menarik sekali ya Pak. Siapa? Ya, saya kira dalam pembelajaran mungkin ada rancangan Pak Ahmad ya. Rancangan strateginya menggunakan strategi apa saja Pak Ahmad? Lebih bagus lagi. Untuk pola pembelajaran kali ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak Joko. Jadi di kelas kami itu ada, jadi kami menyesuaikan dengan karakter anak untuk minat dan bakatnya. Ada anak yang tipe auditory, kinestetik, sama visual seperti itu. Nah nanti saya akan mencoba menyampaikan materi, kemudian praktek menggunakan tiga alat peraga seperti itu, disesuaikan dengan kemampuan anak seperti itu. Kemudian di sini kami juga menyelipkan beberapa budaya positif dan KSE seperti itu. Tadi juga disebutkan 3 alat peraga ya Pak. Yang menarik sekali. Terus media pembelajarannya itu menggunakan apa saja kira-kira? Oke, untuk media yang pertama untuk supaya anak-anak memahami materinya, di sini saya akan menampilkan video yang jelas membutuhkan laptop, proyektor, kemudian video pembelajarannya, kemudian ada gambar bagian-bagian tumbuhan, dan yang ini saya juga akan membawa beberapa benda konkret seperti buah, bunga, biji-bijian seperti itu Pak. Ya, kayaknya bagus sekali Pak. Saya sudah tidak sabar ya, sudah tidak sabar pengen melihatnya. Mungkin
besok ya Pak Rahmat. Iya, siap Pak. Untuk hari ini mungkin cukup sekian dulu ya Pak Rahmat. Ya. Iya, Pak Jo. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya. Ya. Siap. Demikian tadi hasil wawancara kami ya tentang pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat. Puasanya lancar? Lancar. Wah, keren kita semua ya. Oke, Mas Mbak semua, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta tolong salah satu sesuai jadwal untuk menyiapkan di depan kelas. Ya, Mas, jangan maju. Ya, Mas Abi akan menyiapkan doa kita pada pagi hari ini. Yuk, semuanya Abi ya. 1, 2, 3, Mas. Jika berdoa, tangan diangkat, Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Mas Abi sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan bacaan doa tadi kegiatan kita pada pagi hari dapat berjalan dengan lancar dan keberkahan selalu tercurah kepada kita yang anak ya. Itu mengawali perjuangan kita pada pagi hari ini karena kita SDIT ya. Nah, ada kegiatan literasi. Nah, sebelum dimulai yuk kita literasi membaca ya. Kita membaca Al-Quran aja surat Ad-Duha yang pendek. Yuk bareng-bareng ya. Kita baca surat Ad-Duha bareng-bareng. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Luar biasa semua. Hebat ya. Sudah meminta kalian untuk menuliskan nama kalian di stiker, kemudian menempelkan di tabel emosi ini. Nah, setelah Pak Guru lihat, ini ada yang perasaannya bersemangat. Oh, ada 6 orang. Yang senang banyak sekali. Kemudian yang khawatir juga ada 7 orang. Dan yang sedih ada 2 orang. Ya, sekarang Pak Guru mau tanya dulu ini. Kenapa kok hari ini perasaannya sedih Mbak Janita? Karena nggak sahur. Waduh, pantesan sedih ya. Tapi masih kuat Mbak Janita? Kuat, insya Allah kuat. Nah, karena Mbak Janita nggak sahur. Kemudian, nah ini ada yang perasaannya khawatir juga. Bisa mau tanya ini. Ada Mas Azza. Mana Mas Azza? Mana Mas Azza? Oke. Apa Mas? Takut kucingku hilang? Oh, lah kenapa kucingnya? Oh, dilepas apa lepas sendiri? Oh, dilepas sendiri. Waduh, nggak apa-apa. Nanti berdoa dari sini ya Mas, bukan nanti kucingnya akhirnya takut. Kalau yang perasaannya senang, Mbak Intan mana Mbak Intan? Coba angkatan Mbak Intan. Mbak Intan, perasaannya hari ini senang. Kenapa Mbak Intan? Senang aja ya, senang dan bersemangat. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari emosi kita. Yang jelas, pintar-pintar kalian untuk mengelola emosi. Nah, sekarang Pak Guru mau mengajak kalian untuk rileks sebentar. Silakan duduk yang rileks, tenang, boleh bersandar, tapi jangan sampai ngantuk. Kemudian pejamkan matanya. Iya, pejamkan matanya sebentar. Kemudian tarik nafasnya pelan-pelan. Keluarkan, hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Nah, sampai rasakan udaranya masuk ke dalam tubuh kalian. Yuk, sekali lagi. Silakan kalian hirup udaranya. Nah, coba kemudian keluarkan. Oke, terima kasih. Sudah agak lega. Coba Ustaz mau tanya, Mbak Janita, gimana perasaannya? Sudah mulai enakan? Sudah, iya. Mas Azhar sudah mulai enakan perasaannya? Sudah, iya, sudah. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, tadi kita sudah melakukan meeting school. Ustaz ingatkan kembali untuk pelajaran hari ini, untuk kesepakatan kelas yang telah kita sepakati ya. Yang pertama kita harus saling menjaga kebersihan kerapian kelas karena nanti kita akan praktek. Kemudian saling membantu dan bekerja sama dengan teman. Dan yang paling penting adalah saling menghormati ketika
teman kalian ada yang berbicara atau ada yang mengajukan pendapat seperti itu. Nah, untuk menambah semangat kita, ya kita nyanyi dulu bersama-sama yuk. Rasa nasionalisme kita dan menumbuhkan semangat bernegara. Nah, ini juga sebagai bagian dari budaya positif ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Indonesia takkan naik, berjanji padamu bertutur tanah airku Indonesia. Kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Nah, untuk sebelum pelajaran kita masuk, masih ingat yel tas kita? 4C ya? Masih ingat ya? 4C, 4C hebat, 4C ceria, 4C pintar. Allah Akbar. 4C juara. Iya, pintar. Ternyata bagus juga lupa ya. Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3 baik gerakan. 4C hebat, 4C ceria, 4C juara. Allah Akbar. Kita akan belajar mata pelajaran IPAS ya. Bab 1, cakupan materinya yaitu bagian tubuh tumbuhan. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama secara berkelompok. Kemudian nanti ada games dan nanti ada penugasan di soal evaluasi. Nah, itu nanti pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, Ustaz mau tanya ini. Siapa yang tahu dulu ya nama-nama tanaman buah yang kalian tahu? Siapa? Mas Amar? Mangga. Ada lagi? Mas Baji? Apel, jeruk, jambu, stroberi. Nama-nama bunga. Ya, bunga apa Mas? Bunga mawar, melati, anggrek, matahari. Wah, kita banyak ya. Kita bawa bunga. Ini ada buah apa nih? Kemudian ini apa? Biji. Dan ini Pak Guru juga bawa. Ya, apa ini? Kangkung ya. Ini juga bagian dari tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang bagian tubuh hewan. Bagian tubuh hewan sama seperti kita ya. Ada kaki, tangan, ada yang punya sayap, kepala dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, berhubung kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan, nah, Pak Guru mau ngajak kalian nyanyi lagi. Nah, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambilkan penuh, ambil hakmu. Kita bekerja dengan hujan. Kita tadi sudah menyanyikan lagu tentang jagung ya. Itu sebagai pembuka kita pada pelajaran pagi hari ini. Nah, sekarang Pak Guru meminta kalian nanti untuk membentuk kelompok. Nah, kemarin sudah tahu ada yang suka menggambar, nanti namanya kelompok visual. Kemudian yang suka nulis-nulis, kamu dengarkan auditori. Kemudian yang suka praktek nanti masuk ke kelompok kinesti. Nanti di dalam kelompok ini kita akan berlomba-lomba, anak-anak akan berlomba-lomba. Nanti, Pak Guru punya stiker bintang. Iya, nanti siapa yang bisa menjawab atau yang bisa mengerjakan tugas nanti dapat bintang di sini. Nanti banyak-banyakan bintangnya ya. Siap? Ya, oke. Ayo, sekarang Pak Guru kasih waktu. Silakan kalian membentuk kelompoknya sesuai kelompok Mas. Sekarang Pak Guru mau tanya, ini kelompok apa ini? Wah, ini kelompok apa? Auditori. Yang ini kelompok? Oke, sip, mantap. Ya, untuk supaya lebih fokus, ya, silakan Pak Guru ya. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, ya, anak-anak. Sekarang Pak Guru akan menampilkan video tentang
fokus pikirannya. Nah, nanti setelah tayangan video, Pak Guru akan minta kalian untuk sekedar menjelaskan videonya itu tentang apa toh. Nah, silahkan perhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa Kalian sudah mengamati video tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang waktunya kuis dulu. Sekarang kelompok siapa yang berani untuk mengungkapkan video tadi tentang apa toh? Ya, sebentar. Mas dulu. Sama aja. Tentang apa, Mas Haru? Tentang apa tadi? Tentang tumbuhan. Bagian-bagiannya apa, Mas? Bunga. Oke, betul ya? Bentar, nih. Silakan kamu tempel di kelompokmu. Ya, tepuk tangan untuk Mas Haru. Yang mengumumkan sekarang kelompok visual. Poinnya sama-sama. Sekarang soal ya, sekarang cepetan ya, joget ya. Nah, nyanyi. Nah, ini yang kelompok visual karena senang dengan gambar, jadi untuk materi tentang bunganya usahakan dengan gambar ya, satu-satu. Nah, untuk kelompok auditori karena cuma baca bentuk teks, iya, salah satu-satu. Nah, untuk kelompok karena dia semua jadi bagian-bagian tumbuhan. Kalian bisa lihat ya, Mas Joshua, ini Pak Guru kasih kalian baca bagian-bagian tumbuhan ya. Ini ada daun, akar ini yang tadi gunanya untuk menyiram air, kemudian ini batang, daunnya ya. Paham ya anak-anak ya? Ya, oke. Nah, itu nanti kalian harus paham batangnya, ini adalah daunnya, akar di dalam. Nah, ini biasanya kalau udah besar ada dua gambar, kemudian membaca dan mengamati langsung benda konkret tentang bagian tumbuhan. Nah, sekarang ada kuis, dan di sini sudah Ustaz Pak Guru kasih poster. Nanti kalian ambil ini ya, puzzle-nya ini, kemudian kalian tempel. Kita berikan kelompok ini, sini yuk. Ayo. Ya, sekarang yuk. Nah, apa itu? Dibaca bagian dalamnya berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Berarti nah, ayo. 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 Yang foto ya Pak ya, kemudian. Ya, ayo ditempel. Ditempel di bagiannya ini loh, namanya bawahnya. Kelompok ini di bawah. Ya, ada. Yang sudah bisa kembali ya, nah dibaca atau ditempel. Yang sudah menyelesaikan game ini dengan baik. Nah, ini sudah sesuai ya, ada biji, bunga, buah dan lain sebagainya, sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, Pak Guru amati kelompok ini kelompok mana nih? Sesuai ya, nah, sudah betul. Tempatnya sudah sesuai. Ini Pak Guru beri bintang lagi. Sekarang waktunya presentasi. Ya, kalian mengerjakan ya. Sekarang kalian diskusi. Ya, ini satu
aja. Bisa kalian. Nah, putus ya. Yuk. Oke, menjelaskan. Siap. Yo, tonton anu. Oke, ya. Isinya. Oke. Dan gambar. Oke, langsung kelompok estetik akan presentasi tentang fungsi dan bagian tubuh. Yuk, jemaah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok estetik. Saya dari kelompok kinestetik. Kelompok auditori akan mempresentasikan Oke, terus Mbak dari abisi hasilnya gambarnya ya Pak, foto Pak. Saya kasih lihat dari gambarnya udah jadi. Mas ya, karena tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan bagus. Nah ini Pak Guru beri lagi bintang untuk masing-masing kelompok ya. Visual 1, kemudian auditori 1, dan kelompok kinestetik 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, gak terasa ya, Pak Guru sudah menerangkan tentang bagian-bagian tumbuhan. Kalian tadi sudah presentasi, sudah mengamati video dan sebagainya. Sekarang waktunya untuk tugas individu. Kalian mengerjakan tugas secara individu ya, tidak boleh kerjasama. Ini sebagai bahan evaluasi, ya, paham ya? Yuk, kita satu-satu. Ini ya. Selesai semua? Nah, yuk sekarang soal evaluasinya Pak Guru ambil ya. Nah, ini. Ya, nggak apa-apa. Sambil tunggu ya. Sip. Iya, pintar. Anak-anak tidak terasa, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Siapa yang berani memberikan pendapat hari ini kita belajar apa ya? Ada yang tahu? Mas? Tumbuh-tumbuhan. Mas Aza? Tumbuh-tumbuhan. Apa lagi Mbak? Iya, bagian tubuh tumbuhan. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Dari pembelajaran ini mana yang paling menarik? Ketika game atau video? Gamenya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Ambar sebagai fasilitator dan Pak Sumaryanta sebagai pengajar praktek ya. Di sini saya mau menyampaikan pasca observasi kegiatan saya ya. Di sini saya mau berbicara dengan Pak Rohmat selaku orang yang saya observasi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Rohmat atas waktunya, dan saya juga diberi waktu untuk melihat Pak Rohmat ketika mengajar. Saya ucapkan terima kasih ya. Terus mau sedikit bertanya-tanya Pak Rohmat ya. Terus ketika mengajar Pak Rohmat kemarin bisa melihat Pak Rohmat mengajar ya, sudah bagus ya. Setelah mengajar gimana perasaannya Pak Rohmat? Alhamdulillah, perasaan ketika sudah mengajar Pak, plong, lega seperti itu. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari itu dapat tersampaikan anak-anak dengan baik seperti itu. Dan anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang kami ajarkan. Terus kalau saya melihat ya dari Pak Rohmat ketika mengajar, kira-kira Pak Rohmat itu di antara, kalau misalnya di sekolah itu di angka berapa, antara angka 1 sampai dengan angka 10, kira-kira di angka berapa? Oke, kalau menurut pemahaman saya sendiri Pak, kalau di sekolah dari proses pembelajaran kemarin misalkan di angka dari angka 1 sampai 10, mungkin saya cukup percaya diri, saya berada di angka 9 seperti itu. Ya, sip ya Pak Rohmat. Terus dari obrolan kita nanti, kira-kira kita mau apa Pak Rohmat? Dari obrolan ini, manfaatnya kira-kira apa Pak Rohmat? Oke. Jadi dari kegiatan supervisi akademik ini, apa yang telah panjenengan lihat, kemudian apa yang telah saya lakukan, dan adanya supervisi akademik, jadi kan kita bisa saling sharing-sharing Pak, saling sharing-sharing, saling mengetahui kekurangan dan kelebihannya, saling memberi masukan supaya nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses pembelajaran seperti itu. Ya, tentunya kita nanti juga saling bersama-sama ya Oke, Pak. Saling mengingatkan. Terus dari ketika Pak Rohmat mengajar, rencana pembelajaran kira-kira sudah tercapai belum Pak Rohmat? Baik, alhamdulillah untuk rencana pembelajarannya sudah tercapai Pak. Yang mana kemarin kami mengajar mata pelajaran IPAS di kelas 4C, bab 1, topiknya tumbuhan sumber kehidupan di bumi dan bagian tumbuhan seperti itu. Berarti sudah sesuai dengan RPP yang Pak Rohmat buat ya? Iya, alhamdulillah sudah sesuai Pak. Oh ya, kira-kira dalam RPP itu tujuan pembelajaran Pak Rohmat apa? Oke, untuk tujuan pembelajaran di materi IPAS bab 1 ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Terus saya juga melihat Pak Rohmat ketika mengajar ya, ketika itu waktu itu mengelompokkan beberapa siswa ya, gimnastik, audio dan video, yang audio siswa ya, itu dikelompokkan. Terus kayaknya bagus sekali ya, saya juga tertarik ya. Terus dalam mengajar tersebut, kira-kira keunggulannya apa Pak ketika mengajar kemarin? Oke, untuk ketika mengajar kemarin, keunggulannya di sini kami menggunakan apa Pak? Pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan beberapa siswa sesuai dengan minatnya. Ada auditory, ada visual, ada kinestetik seperti itu. Kemudian saya juga melakukan atau menambahkan daripada materi KSE dan budaya positif seperti itu. Jadi ada 3, berdiferensi, KSE dan budaya positif. Kemudian untuk metode dan model pembelajarannya yaitu blended learning dan tanya jawab dan penugasan. Sekali itu semua masuk gitu. Terus dari tadi kan keunggulan, kebalikan dari keunggulan itu adalah kekurangan ya. Terus ketika mengajar, kira-kira kekurangan Pak Rohmat itu apa kemarin? Oke, yang jelas kalau dilihat dari kekurangan ya Pak, kekurangan karena saya mengajar kelas yang siswanya dalam jumlah banyak, seperti 30 siswa, dengan menerapkan 3 metode itu, berdiferensiasi, kemudian KS dan budaya
prinsip. Mungkin yang pertama tentang waktu Pak. Jadi waktunya itu mungkin agak mepet, dan yang kedua yaitu tentang mengkondisikan siswa seperti itu supaya nanti bisa lebih memahami, seperti bisa lebih tertib dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, sekali ya. Terus mungkin dari kekurangan tadi kira-kira yang ingin diperbaiki Pak. Oke. Diperbaiki apa? Yang ingin diperbaiki mungkin masalah Pak, manajemen waktu seperti itu, manajemen waktu daripada mengelola pembelajaran itu supaya nanti semua siswa bisa terlibat, bisa melakukan kegiatan dari awal sampai akhir. Ya, terus supaya Pak Rahmat itu mengajarnya lebih semangat lagi, itu sudah bagus, sebenarnya sudah bagus, biar lebih semangat lagi itu yang menjadi inspirasi Pak Rahmat ketika mengajar itu apa? Oke. Untuk yang menjadi inspirasi ya Pak ya, menjadi inspirasi saya mengajar, mungkin salah satunya nama sosok Ki Hajar Dewantara Pak, dengan triloka slogannya yaitu Enggal Sosok Semodo, Enggal Mangkarso, dan Tutmuri Handayani. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu bisa memerdekakan murid Pak, memerdekakan murid, mengajarkan murid dengan sepenuh hati seperti itu. Ya, bagus sekali. Terus dari tadi yang kembali ke pertanyaan tadi lagi ya Pak Rahmat, ya, yang ingin diperbaiki. Terus hal yang ingin diperbaiki itu kira-kira mau dilaksanakan kapan Pak? Oke, untuk kalau pelaksanaan yang jelas segera mungkin Pak, segera mungkin akan dilakukan seperti itu. Terus supaya Pak Rahmat ingat apa yang harus diperbaiki itu kira-kira pengingatnya siapa Pak Rahmat? Oke, untuk pengingat yang mungkin di sini saya membuat sedikit catatan kecil seperti itu Pak, catatan kecil atau nanti bisa minta tolong dengan rekan sejawat Pak, rekan sejawat untuk mengingatkan apakah hal yang perlu diperbaiki itu sudah tercapai atau belum. Terima kasih Pak Rahmat dari obrolan kita yang menambah wawasan menurut saya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah mengganggu Pak Rahmat ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Demikian hasil pasca observasi saya dengan Pak Rahmat. Semoga menambah wawasan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.